Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan Syafwan. Memang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan Syafwan. Nomor induk mahasiswa 2005 11 3773 dari PKO 2A. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kesenian budaya Riau. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bahagian yang integral dari institut adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup, konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya, seperti ketuhanan, globalisasi, akulturasi, inovasi, dan lain-lainnya. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat daerah Riau bernama Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal para datuk pemangku adat. Ruang terdiri dari ruang besar yang dipergunakan untuk tempat tidur, ruang bersila, anjungan, dan dapur. Tiang-tiang rumah, sirip atap, loteng, tangga, dan alasnya semua berhias ukiran. Ukirannya mempunyai corak-corak yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ruang adat ini dilengkapi pula dengan balai adat yang dipergunakan untuk pertemuan dan musyawarah adat. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat Riau, bukti bahwa Melayu Riau memiliki budaya yang maju, adalah bahwasanya masyarakatnya memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan keperluannya. Yang pertama ada pakaian keseharian. Pakaian keseharian adalah pakaian yang digunakan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dibandingkan jenis pakaian adat Riau yang lain, pakaian keseharian terbilang sangat sederhana, tidak terlalu banyak pernak-pernik dan aksesoris. Yang kedua ada pakaian resmi. Di masa silam, pakaian resmi adat Riau hanya dikenakan saat ada pertemuan resmi kerajaan. Akan tetapi, saat ini baju tersebut lebih sering digunakan dalam acara resmi kepemerintahan. Selanjutnya, ada pakaian adat. Beda acara, beda pula pakaiannya. Saat upacara adat seperti upacara pelantikan, upacara penobatan raja, upacara penerima anugerah, upacara penyambutan tamu, dan lain sebagainya, masyarakat Melayu menggunakan jenis pakaian adat yang berbeda. Laki-laki menggunakan baju kurung cekak musang, sedangkan para perempuan menggunakan baju kurung tulang belut untuk gadis, dan baju kebaya laboh cekak musang untuk setengah baya yang dibuat dari kain sutra. Selanjutnya ada pakaian adat perkawinan. Baju pengantin laki-laki adat Melayu bernama baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Baju adat Riau ini dilengkapi dengan kain sarung yang memiliki warna dan motif sesuai dengan baju kurungnya. Beberapa ornamen lain seperti mahkota di kepala, sebai berwarna kuning di bahu bagian kiri, sepatu runcing, rantai panjang di leher, canggai di kelingking, dan keris berkepala burung serin diselipkan di pinggang kiri. Adapun untuk pengantin perempuan, mereka akan menggunakan pakaian yang bermacam-macam tergantung dari upacaranya. Saat upacara malam berinai, mereka menggunakan baju kurung teluk belanga. Saat upacara berandam, menggunakan baju kurung kebaya pendek. Saat upacara akad nikah, menggunakan baju kurung teluk. Dan saat upacara bersanding, menggunakan kebaya labuh. Yang selanjutnya ada tarian-tarian daerah Riau. Tari tanda merupakan tari pergaulan yang sangat digemari di daerah Riau. Tari joget lamba adalah tari pergaulan muda-mudi yang sangat populer dan disenangi. Tari tanda sebati merupakan jenis tari pergaulan yang digarap dengan memanfaatkan perbendaharaan unsur-unsur gerak tari Melayu kepulauan. Rentak musik Melayu yang mengiringnya membuat joget yang dinamis ini bersuara gembira.
Tari makan sirih biasanya disebut juga tari persembahan yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Tarian ini menggambarkan bahwa orang-orang Melayu Riau menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Tari Zapin merupakan makna adab sopan santun, sikap hormat dan memuliakan orang lain. Tari Zapin juga bermakna penutup atau penyudah dari sebuah persembahan yang disampaikan pada setiap orang yang melihatnya. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional yang dikenal dinamakan pedang jenawi. Pedang ini biasanya dipergunakan oleh panglima perang, sedangkan para prajurit memakai kelewang. Selain kelewang, para prajurit yang dipersenjatai pula dengan tombak. Selanjutnya ada alat musik. Bergambus merupakan salah satu kegiatan berkesenian yang telah lama hidup dalam masyarakat Melayu Indragiri. Alat untuk bermusik ini dinamakan gambus yang dibuat dari kayu ringan dan lembut. Gambus dimainkan oleh laki-laki juga wanita. Dimainkan pada malam hari sebelum tidur atau saat menjaga padi di ladang. Rebana, bahasa Jawa artinya terbang, adalah gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas suku Melayu. Bingkai yang berbentuk lingkar terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Rebana juga digunakan untuk melantunkan kasidah dan hadroh kaum perempuan melakukan aktivitas menganyam di sela-sela aktivitas pokok mereka. Dan biasanya berbahan baku dari jenis tumbuh-tumbuhan tertentu seperti mengkuang, pandan, rumbai, mensiang, kambuh, daun kepau, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada anyaman. Hasil anyaman kaum perempuan ini berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga. Sedangkan hasil anyaman kaum laki-laki pada umumnya berupa alat-alat penangkap ikan seperti lukah, jaring, kajang, tangguk, jala, dan lain-lain. Anyaman merupakan hasil dari kegiatan menjalin bilah, tali atau helai dengan bersilang, timpa-menimpa satu sama lain, sehingga membentuk alat-alat kebutuhan yang diinginkan. Kerajinan ini tidak memerlukan banyak peralatan dan bahan dasar, biasanya memanfaatkan bahan yang tersedia di area sekitar tempat tinggal. Selanjutnya ada syair. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syir'ir atau syur'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur'u berkembang menjadi syir'u yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Pengertian yang lain, syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian berkembang menjadi kata syur'u yang berarti puisi dalam pengertian umum. Maka syair dalam bahasa Melayu mengarah pada pengertian puisi secara umum. Namun berkembang dan mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam perkembangan syair. Syair adalah bentuk sastra klasik Melayu yang sudah mendekati kepunahan. Berbeda dengan pantun, syair adalah bentuk puisi lama yang diungkapkan secara bersambung dan membentuk suatu cerita yang panjang. Sedikit sekali naskah syair yang dapat diselamatkan dengan utuh. Raja Ali Haji adalah penulis syair yang handal dalam khazanah sastra klasik Melayu. Salah satu syair karangannya yang terkenal adalah syair Abdul Muluk. Syair ini dicetak pertama kali dengan aksara Arab Melayu tahun 1847. Ungkapan dalam syair terdapat pula ungkapan dalam bentuk syair yang lazim dipakai dalam upacara perkawinan orang Melayu. Syair ini walaupun tidak merata dalam keseluruhan puak Melayu, tetapi
kedudukannya tidaklah kalah bila dibanding dengan ungkapan dalam bentuk pepatah, petitih, bidal, pantun, dan sebagainya. Bahkan syair kadangkala terasa lebih menggetarkan jiwa pendengar karena isinya yang syarat nilai, bahasanya indah, dan iramanya merdu. Yang selanjutnya ada Gurindam. Gurindam adalah sebuah karya sastra kuno dalam bentuk puisi yang terdiri dari dua baris kalimat yang memiliki rima atau sajak yang sama. Gurindam sendiri memiliki lebih dari satu bait yang terdiri dari dua baris per bait. Baris pertama dari Gurindam adalah baris dari syarat atau masalah, persoalan atau perjanjian, dan baris kedua adalah jawaban atau hasil dari masalah atau hal-hal yang terjadi pada baris pertama. Gurindam sangat berbeda dari pantun. Gurindam hanya memiliki dua baris dalam satu bait, sementara pantun memiliki 4 baris dalam setiap bait. Dalam Gurindam, kalimat larik atau baris saling berkaitan. Pada kenyataannya, Gurindam adalah kalimat majemuk utuh dengan hubungan sebab akibat. Ciri-ciri Gurindam berikut. Yang pertama, Gurindam hanya terdiri dari dua baris, tidak ada lagi setiap bait. Baris kedua adalah dalam bentuk isi. Yang ketiga, di setiap baris bersajak AA, BB, dan seterusnya. Jumlah kata di setiap baris adalah sekitar 10 hingga 14 kata. Yang kelima, setiap garis Gurindam memiliki ikatan sebab akibat. Dan yang keenam, isi Gurindam kebanyakan dalam bentuk saran, filosofi atau kata-kata mutiara. Ketujuh, isi atau arti Gurindam terdapat di baris kedua. Selanjutnya, pantun. Pantun adalah suatu genre yang sangat disukai oleh masyarakat Melayu. Menurut Tengku Iskandar, naskah asli Penghimpunan Pantun Melaju diterbitkan pada tahun 1877 oleh W. Browning di Batavia. Dua Bransky memberi istilah terhadap pantun dengan puisi 4 seuntai atau kuatren yang berirama silang. Pantun memiliki bentuk atau struktur teks seperti pantun lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya rima akhir pada akhir baris yang berpasang. Jika pantun merupakan khazanah lisan Melayu tradisional yang terdiri dari 4 baris yang mandiri dengan skema rima abad. 2 baris pertama merupakan pembayang atau sampiran, sedangkan 2 baris berikutnya mengandung isi. Biasanya bagian pembayang merupakan unsur-unsur alam, sementara bagian isi merujuk pada dunia manusia yang meliputi perasaan, pemikiran, dan perbuatan manusia. Selain bentuk 4 baris, pantun juga bisa terdiri 2 baris, 6 baris, 8 baris, dan bentuk berkaitan yang dikenal sebagai pantun berkait. Namun ada juga yang menganggap bahwa pantun Melayu sekedar hasil dari kreativitas orang-orang Melayu dalam mempermainkan kata-kata. Jurnal Sosial Budaya volume nomor 9 2 Juli sampai Desember 2012, kata pantun mengandung arti seperti, ibarat, umpama, atau laksana. Sebagai contoh, kita sering mendengar ucapan-ucapan sepantun, labah-labah, meramu dalam badan berdiri. Kata sepantun dalam susunan kalimat di atas mengandung arti sama dengan semua yang diungkapkan di depan. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa sebagian sebuah wacana pantun dibangun oleh 2 wacana, yaitu wacana lisan atau sampiran dan wacana tulis atau isi. Ia sungguh merupakan karya sastra yang menuntut kreativitas yang tinggi dengan tetap mempertimbangkan konvensi yang berlaku dan sekaligus juga memperlihatkan kepiawaian dalam berbahasa. Dengan demikian, pantun yang secara sederhana itu di dalamnya justru kaya dengan makna. Ia laksana simbolis kehidupan manusia yang tidak dapat melepaskan dirinya dari kedua wacana itu. Baiklah,
Sekian dari penjelasan saya. Apabila salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.